Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LJ News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Bersama saya Saidatul Mardia, inilah berita selengkapnya. Tepat pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma, lantai 3 ruang 9 kelas KPI 5B Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dimulai dari pukul 16 hingga pukul 17.30. Baiklah pemirsa, sebelum memulai pembahasan dibiasakan untuk melakukan praktek reportase yang dipraktikkan oleh kelompok 3, yaitu ada Gamaras Abdul Aziz sebagai presenter, Mad Nasir sebagai reporter, Mardia sebagai narasumber, dan Putri Asifa Azhara sebagai fotografer yang mengangkat berita tentang bakti Kohati dalam rangka Milad Kohati yang ke-57 yang diselenggarakan oleh Kohati Cabang Serang berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Lajisku, Jus Himak, Perawatan Pelatihan yang digelar di Yayasan El Arif. Pemirsa, pada pertemuan kelima kali ini dibahas langsung oleh kelompok 2 yang berjumlah 5 orang, diantaranya ada Dinan, Dia Puput, Mutifatul Hamdiah, Fajri, dan Muhammad Zakwan, yang membahas putar sejarah jurnalistik di Indonesia bahkan di dunia dan undang-undang regulasi pers dan kode etik jurnalistik. Dinan Ravana menjelaskan tentang pengertian di mana jurnalisme menurut Profesor Onong Uvendi adalah mengelola berita dari mendapatkan bahan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Kemudian Dinan juga menambahkan terkait pembahasan tentang perbedaan antara jurnalisme, jurnalistik, dan jurnalis. Bahwasannya jurnalisme adalah aliran dari jurnalistik adalah proses atau karya, dan jurnalis adalah orang atau profesinya. Bapak Hadi pun menambahkan terkait perbedaan jurnalis dan wartawan, bahwasannya jurnalis memiliki arti yang lebih luas, di mana orang yang terlibat dalam kegiatan jurnalis disebut dengan jurnalis. Nah, kemudian editor yang lainnya sedangkan wartawan adalah jurnalis yang langsung turun ke lapangan mencari dan menyebarkan informasi, yang langsung melakukan wawancara dengan para narasumber. Pembahasan kedua dilanjut oleh Dia Puput Kumudaningrum sebagai presenter kedua yang membahas terkait tentang sejarah jurnalisme di Indonesia, mengatakan bahwa pertengahan abad ke-17 Eropa membuka pintu pengetahuan dan informasi yang waktu itu, namun akses tersebut hanya dikuasai oleh pemerintahan monarki dan gereja. Kemudian lewat usaha penerbitan pers, para borjuis membentuk jurnalisme khas mereka sendiri. Kemudian pembahasan selanjutnya oleh Muhammad Zakwan Andriana sebagai presentator ketiga yang menjelaskan sejarah jurnalisme di Indonesia, di mana Zakwan mengatakan bahwasannya jurnalisme di Indonesia itu mempunyai sejarah yang panjang yang dimulai dari penjajahan Belanda hingga saat ini. Dulu yang jurnalistik digunakan hanya sebagai alat perjuangan untuk melawan penjajahan, kemudian digunakan untuk melakukan propaganda kemerdekaan hingga menjadi pilar demokrasi. Di era reformasi hingga kini, dunia pers semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial, politik, dan juga teknologi. Selanjutnya, regulasi undang-undang pers di Indonesia dibahas oleh Fajri Maulana sebagai presentator keempat, yang mengatakan bahwa undang-undang pers di Indonesia adalah salah satu regulasi yang mengatur kegiatan pers dan jurnalisme di Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dengan hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia yang isinya terkait kebebasan pers, tanggung jawab pers, perlindungan terhadap wartawan, pengaturan media, serta sanksi dan penegakan hukumnya. Selanjutnya, pembahasan terakhir dijelaskan oleh
Mutifatul Handiyah yang menjelaskan tentang kode etik jurnalistik, di mana kode etik jurnalistik adalah pedoman perilaku wartawan dalam media menjalankan tugas jurnalistiknya yang dirumuskan oleh Dewan Pers dan berisi sejumlah prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh para wartawan. Di antara isi kode etik jurnalistik adalah yang pertama, kebenaran dan akurasi, kedua, keadilan dan keseimbangan, ketiga, menghormati privasi, keempat, tanggung jawab sosial, dan yang terakhir, menghindari konflik kepentingan. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Saidatul Mardiah beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.